Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 11 Mei 2021. Dia selalu menyertai kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 22 sampai dengan 34 dan Injil Yohanes 16 ayat 5 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang ibu yang renta menyampaikan kepada 3 anaknya bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Mendengar ocehan ibunya ini, ketiga anak-anaknya gelisah dan sedih. Ada apa gerangan dengan ibunya ini? Apakah betul mau meninggalkan mereka selamanya? Bahkan anak-anak menjadi gelisah ketika si ibu menyatakan pesan terakhirnya agar mereka bertiga kakak adik harus dapat saling menyayangi. Injil hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, yang kita baca dan kita renungkan, kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan kepada para muridnya akan kepergiannya kepada Dia yang mengutusnya. Para murid berduka cita dan sedih, saudara. Saya pribadi merasakan bagaimana situasi saat itu. Pasti para murid bersedih dengan muka yang suram, bengong. Dan juga pasti ada yang bertanya pada satu dengan yang lain. Apa maksud perkataan Yesus ini? Apakah Yesus sungguh meninggalkan para muridnya dan tak memperhatikannya lagi? Yesus yang telah kembali ke surga tidak membiarkan pengikutnya sendirian mengembara di dunia ini, saudara. Termasuk kita, para pengikutnya, para muridnya. Yesus selalu menyertai kita semua, di mana saja kita berada. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, pernyataan Yesus kepada para murid dapat kita lihat pada Kisah Para Rasul. Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya dikala di dalam kesulitan. Kita lihat saat Paulus dan Silas di penjara, Yesus menolong mereka dengan cara yang tak terduga, saudara. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Mereka dibebaskan oleh Yesus dari penjara di Filipi secara ajaib, saudara. Nah, saudara-saudaraku, apa kesulitan kita saat ini? Sebesar apa kesulitan kita? Percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita yang percaya akan Dia. Dia akan bersama kita di dalam kesulitan kita, saudara. Tetaplah berdoa dan memuji Dia walau di dalam kesulitan. Lihat Paulus dan Silas, saudara. Di dalam penjara, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Apakah di dalam kesulitan kita masih dapat berdoa dan menyanyikan pujian bagi Allah? Atau kita bersungut-sungut, saudara, karena merasa Allah tak peduli dengan masalah kita? Doa dan pujian Paulus dan Silas didengarkan Yesus. Pintu-pintu di penjara terbuka secara tiba-tiba dan mereka pun terbebaskan. Bukan itu saja, saudara. Kepala penjaga pun kaget kagum
dan bertobat. Oh, haleluya. Yesus mau melepaskan segala belenggu yang ada di dalam diri kita, saudara. Yesus mau melepaskan segala kesulitan, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Tangan Tuhan Yesus pasti turun membantu kita, asal kita tetap setia, taat, percaya kepadanya. Dan percaya bahwa Dia kembali ke tempat Bapa, naik ke surga, tetap selalu menyertai kita, saudara. Dengan mengutus roh kebenaran, yaitu Roh Kudus yang akan membimbing dan menuntun kita. Saat kita bersaksi pun, roh yang sama ini akan membantu kita untuk menyadari, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, perenungan hari ini mau mengingatkan sekaligus menghibur kita semua bahwa kepergian Yesus tak akan membiarkan kita sendirian mengembara di dunia ini. Dia mau mengutus rohnya, roh kebenarannya, yaitu Roh Kudus yang akan selalu menyertai dalam kehidupan kita, terutama dikala kita menghadapi kesulitan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mau selalu percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Mau tetap setia dan taat sekalipun di dalam menghadapi kesulitan. Dengan tetap berdoa, menyanyikan pujian-pujian baginya. Kita mau berserah diri hanya kepada Dia. Karena Dia selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, Paulus dan Silas telah Engkau bebaskan dari belenggu penjara. Kami percaya, kami pun Engkau perhatikan. Bebaskan kami dari belenggu-belenggu dosa yang masih melekat di dalam diri kami. Bebaskan kami dari segala penyakit, terutama masa pandemi corona ini. Bebaskan kami pula dari segala kesulitan, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.